Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya berada di Tomohon di Desa Wailan yang dilatar belakangi oleh Gunung Lokon. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar bagi kita semuanya hari ini. Dan saat ini saya ingin membagikan berkat bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 132 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, imam-imam pada zaman perjanjian lama, imam-imam di Israel dalam Alkitab dalam zaman perjanjian lama, itu dalam melayani Tuhan mereka selalu harus berpakaian atau berjubah imam. Mereka berjubah imam karena itu sebagai suatu pertanda bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, di mana melalui mereka Tuhan dimuliakan, ya, dan mereka berstatus sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bagi kita hal yang terutama yang Tuhan mau dalam hidup kita bukanlah jubah dalam arti pakaian, saudara-saudara, ya. Yang walaupun memang kita sebagai orang Kristen tentunya harus berpakaian, ya, yang pantas. Apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja-gereja tertentu kita bisa menemukan bahwa jika seorang pelayan akan melayani Tuhan, maka dia harus memakai jubah untuk melayani. Ya, macam-macam warnanya, ada warna hitam putih, ada warna ungu, ada warna biru, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi kita yang Tuhan mau, yang selalu harus kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah jubah kebenaran. Jubah kebenaran setiap hari. Kalau pakaian jubah yang dipakai pelayan-pelayan secara letterlek itu di gereja-gereja hanya waktu tertentu. Tetapi bagi kita, jubah kebenaran yang Tuhan mau kita kenakan itu adalah dipakai setiap hari. Sebagai simbol bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sebab bagi kita semuanya, saudara-saudara, pada zaman perjanjian baru ini, kita dipanggil semua sebagai imam-imamnya Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama hanya suku Lewi saja yang berhak menjadi imam-imam, tapi zaman perjanjian baru semuanya menjadi imam-imamnya Tuhan yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi kita semua adalah bangsa yang terpilih. Semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dia adalah orang percaya atau bangsa yang dipilih Tuhan dari sekian banyak bangsa, sekian banyak orang di dunia ini. Saudara diberi anugerah dan dipilih Tuhan.
Dan kita bukan hanya dipilih Tuhan untuk masuk surga, tetapi lebih daripada itu kita juga dipanggil untuk melayani. Tuhan memanggil kita dengan satu tujuan, supaya Dia dimuliakan, untuk melayani dan memberkati banyak orang, supaya banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat di sini bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang, jadi kita semua adalah imamat yang rajani. Apa maksudnya imamat yang rajani? Imamat itu adalah kumpulan imam-imam yang melayani Tuhan. Jadi kita semuanya Tuhan panggil supaya kita ini memakai jubah kebenaran. Apakah jubah kebenaran itu? Yaitu kita menunjukkan kepada dunia, kepada banyak orang bahwa kita milik Kristus. Kita menunjukkan jubah kebenaran dalam arti kehidupan yang benar, sikap hidup yang benar, cara hidup yang benar, kelakuan yang benar, perbuatan-perbuatan yang benar, cara pandang yang benar, cara berkata yang benar. Ini saudara-saudara yang harus kita kenakan setiap hari. Bukan cuma pada waktu hari Minggu, sebab banyak orang hanya memakai jubah kebenaran pada waktu hari Minggu saja. Ketika setelah hari Minggu atau setelah hari-hari ibadah, mereka kembali dan memakai lagi jubah mereka yang lama, yang berbau, yang kotor, yang penuh dengan kuman penyakit. Itulah kehidupan lama kita. Perkataan sia-sia, pikiran sia-sia, perbuatan yang membahas sandungan, perkataan yang penuh maki-maki, senda gurau yang penuh dengan pornografi dan negatif, saudara-saudara. Perbuatan-perbuatan yang negatif, tipu sana, tipu sini, berdusta begitu mudah, menyanjung hal-hal dunia semata-mata. Itulah pakaian yang lama. Tetapi Tuhan mau kita jangan hanya berpakaian jubah kebenaran di hari Minggu saja, tapi setiap hari dimanapun kita berada, sebagai imamat yang rajani, sebagai imam-imam di hadapan Tuhan, kita harus memakai jubah kebenaran itu supaya dunia bisa melihat bahwa kita ini orang Kristen, supaya dunia bisa melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita, ya. Supaya dunia bisa melihat kebenaran itu, seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Orang akan melihat senyumnya Yesus, orang akan melihat kasihnya Yesus, orang akan melihat perbuatan-perbuatan Yesus, orang akan melihat segala kebaikan Yesus, orang akan melihat kasih Kristus dan merasakan kasih Kristus dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita memakai jubah kebenaran itu setiap hari, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita menyadari bahwa kita ini hidup di dunia yang jahat. Dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kebencian, dunia yang penuh dengan berita hoaks, dunia yang penuh dengan kriminalitas di mana-mana, perselingkuhan, persinahan, perbuatan-perbuatan jahat, penyembahan berhala. Saudara, dunia yang mengejar, berlomba untuk semakin menjadi kuat dan semakin kuat, semakin yang teratas dan semakin kaya. Tetapi di tengah-tengah dunia yang jahat ini, Tuhan memanggil kita seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka dalam dunia yang jahat, dunia yang bejat dan najis ini, mereka tetap mempertahankan eksistensi mereka sebagai orang percaya. Mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal dunia. Justru mereka berdampak, berpengaruh. Mengapa? Karena mereka selalu memakai jubah kebenaran setiap hari. Entah di pekerjaan mereka, di pergaulan mereka, dimanapun mereka berada.
jubah kebenaran itu selalu mereka pakai. Demikian juga dengan hidup kita, dimanapun kita berada, entah kita di kantor, entah dalam usaha kita, entah itu dalam pergaulan kita, entah itu di gereja, entah itu di pasar, dimanapun kita berada, Tuhan mau orang bisa melihat Yesus melalui hidup kita semuanya. Di mana saudara-saudara memakai jubah kebenaran dalam artian adalah kita tetap bersikap benar, bersikap kudus di tengah dunia yang jahat, yang penuh dengan kenajisan ini. Kita tetap mengucap syukur, tetap menjadi pribadi yang mengucap syukur di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perlombaan dan persaingan untuk menjadi yang terkuat dan semakin teratas dan semakin kaya. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Kita tetap berkata benar di tengah-tengah kebencian dan caci maki yang terjadi di mana-mana, hoaks yang terjadi di mana-mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir, mari kita hargai jubah kebenaran itu, sebab jubah kebenaran itu mahal, saudara-saudara, ya. Jubah kebenaran itu mahal. Mengapa mahal? Karena untuk mendapatkan pembenaran dari Tuhan itu, Tuhan Yesus perlu membelinya dengan darahnya, dengan tubuhnya. Dia rela berkorban di kayu salib. Dia rela menderita, darahnya tercurah di muka bumi ini supaya kita dibenarkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu hargailah anugerah Tuhan dengan bersikap hidup yang benar dan berkata-kata yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kita. Saya percaya jika kita memakai jubah kebenaran, kita akan diberkati dan dilawat Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.